Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, Ambar Sulistyo. Kali ini saya berada di situs Biting, Desa Kutornon, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang. Apa kabar pemirsa? Kali ini saya sudah berada di depan terminal bis Minak Konyar, Lumajang. Di sebelah terminal Minak Konyar itu terdapat pelayanan publik, yaitu KWT kawasan Wonorejo Terpadu, dan di sebelahnya lagi terdapat bangunan gedung DPRD Kabupaten Lumajang. Saya akan mengunjungi salah satu situs arkeologis yang ada di Kabupaten Lumajang, yaitu situs Biting. Untuk menuju ke situs Biting tersebut, kita ikuti terus jalan ini, jalan yang menuju ke Kota Lumajang. Oh ya, di depan itu ada sebuah pertigaan. Yang ke kiri itu jalan menuju ke Jember. Kita ikuti jalan yang lurus. Oh ya, di depan itu ada Taman Arya Wiraraja dan ada Bapak Tani yang sedang memikul pisang agung khas Lumajang dan patung kuda kencak. Kita terus saja ikuti jalan ini, yaitu di atas tertuliskan Kota Lumajang. Terus saja lurus. Ini saya mengenal kecepatan 40 km per jam. Saya perkirakan nanti kita sampai di tempat situs Biting kurang lebih 3 sampai 5 menit. Kita sudah berada di atas sebuah jembatan. Di bawahnya mengalir kali atau sungai Bondoyudo yang pada waktu itu merupakan benteng alam dari kerajaan Lumajang Ciganjur. Setelah kita mengikuti atau setelah kita melewati jembatan ini, kita berhati-hati, kita ambil jalur yang sebelah kanan. Karena apa? Di depan itu ada sebuah pertigaan. Kita akan belok ke kanan menuju ke Desa Kutornon, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang. Sebagai tanda yaitu ini di sebelah kanan dan kiri jalan masuk itu ada makam dan ada jembatan. Kita sudah masuk Desa Wisata Kutornon. Desa ini sudah termasuk kawasan ibu kota Lumajang Ciganjur pada saat itu. Saat berdirinya kerajaan Lumajang Ciganjur. Iya pemirsa, berdirinya kerajaan Lumajang Ciganjur itu diawali dengan adanya perjanjian Sumenep antara Adipati Sumenep atau Arya Wiraraja dengan Raden Wijaya. Kiri jalan ini banyak sekali tanaman tebu, karena di Lumajang ini ada pabrik gula yaitu Jatiroto. Raja Sinosari yaitu Kertanegara, yang isinya apabila mereka dapat mengalahkan Prabu Jayakatwang, raja dari Kediri, dan dapat mengusir tentara Mongol Tartar dari Tanah Jawa pada tahun 1292 Masehi, maka Tanah Jawa akan dibagi menjadi 2 wilayah yang sama. Nah, kita sudah hampir sampai di situs Biting. Di sebelah kanan saya itu ada pagar yang berwarna oranye, itu merupakan daerah pemakaman. Nanti kita akan ke sana. Di depan dari pertigaan kita belokkan untuk menuju ke situs Biting. Tempat ini juga ada kafe dan kolam pemancingan.
juga merupakan wilayah kerajaan Lamajang Tigang Juru. Yang tadi kita lewati dari arah yang ke kiri ya teman. Dan banyak sekali tanaman sengon, karena di sini banyak juga pabrik pengolahan kayu. Kita lanjutkan cerita saya tadi. Satu wilayah barat, yaitu Singasari ke barat, disebut Majapahit. Sebagai rajanya yaitu Raden Patah, sedangkan yang berada di timur meliputi wilayah Lamajang, Patukangan atau Panarukan, Blambangan, termasuk Madura dan Bali, disebut dengan Kerajaan Lamajang Tigang Juru. Sebagai rajanya yaitu Arya Wiraraja. Inilah kafe dan tempat pemancingannya kalau Anda capek dan beristirahat. Namun saya tidak akan berhenti di tempat ini, saya akan melanjutkan perjalanan saya. Saya sudah hampir sampai di situs Biting. Tempat yang berada di bawah saya ini terus menuju ke arah barat itu merupakan benteng pertahanan Kerajaan Lamajang Tigang Juru. Diperkirakan tingginya kurang lebih 4-6 meter. Untuk membuktikan itu, para arkeolog pernah melakukan penggalian sampai sedalam 2 meter di sebelah sini, di kanan dan kiri tempat ini. Sampai ke bawah pun tertata atau tersusun bata merah yang rapi, bahwa membuktikan kala itu benar-benar di sini adalah merupakan benteng Kerajaan Lamajang Tigang Juru yang mengelilingi kota Lamajang. Sebelah sana itulah bahwa benteng atau menara pengawasan Kerajaan Lamajang Tigang Juru yang terletak di sebelah utara. Malah kita menuju ke menara pengawasan yang masih tersisa. Tinggi dari benteng pengawasan ini diperkirakan 10 meter. Inilah menara benteng pengawasan yang terletak di sebelah utara. Setelah saya mendapatkan izin untuk menaiki benteng pengawasan dari pengawas situs ini atau juru pelihara, yaitu Mbah M. Soleh, saya ingin melihat secara langsung bagaimana kondisi di atas benteng. Ini benteng yang masih utuh, maksud saya masih agak utuh lah daripada yang ada di selatan, yang udah ambruk, yang udah dirusak oleh tukang-tukang bangunan waktu itu, waktu pembikinan perumahan situs Biting ini. Ini mungkin dulunya juga tinggi mungkin ya, karena mungkin udah dimakan usia juga, hingga semuanya rapuh kayak gini juga. Tapi masih ada kok yang kelihatan yang utuh-utuh di bawahnya di sini. Inilah suasana di sekitar benteng pengawasan, tampak dari puncak benteng. Situs ini namanya, dulu tempatnya pengintian musuh. Karena ini setiap sudut, ini satu dusun ini ada seperti ini. Tapi yang dua di situ, di sebelah utaranya perumahan itu sudah erosi ke sungai.
longsor ke sungai karena di situ sungai dari utara dan dari selatan itu. Tinggal separuh sekarang ya seperti ini, berlobang seperti ini. Karena ini dulu ya satu dusun ini dikelilingi sungai dan dikelilingi bata ini seperti stadion itu modelnya. Jadi ini dulu tempat pengintaian musuh. Ini sampai sekarang kurang lebih sudah 765 tahun ini. Tanah ini seluas 135 hektar ini, satu dusun ini. Lah sampai sekarang ini sudah ada hanya sisanya benda cagar budaya ini hanya sedikit ini sisanya, tapi ya sudah rusak, sudah dibongkar-bongkar sama masyarakat. Sebelah barat ini, baratnya situs ini sudah aliran dari Sungai Peloso itu. Yang ke timur di utaranya situs ini sudah Sungai Bondoyudo. Nanti ke timur itu ada lagi tempuan sungai dari selatan itu sungai Winongan itu dari Kebun Agung. Lalu yang sebelah sana Sungai Cangkring. Sungai Cangkring itu sungai buatan, bukan sungai alam. Buatan karena berhubung dulu tidak ada batasnya sungai di selatan. Ini sudah ada di lingkaran sungai ini sudah dusun Benteng ini. Setelah mengunjungi benteng pengawasan dari situs Biting tersebut, kita akan menuju ke area pemakaman, di mana di area pemakaman ini terdapat petilasan Arya Wiraraja sebagai Raja Kerajaan Lamajang Tigangjuru. Ini merupakan petilasan Prabu Arya Wiraraja. Tokoh Arya Wiraraja ini adalah banyak sebutan Sang Babat Tangan, banyak Wide juga katanya orang Bali. Dia adalah pendiri termasuk Nusantara ini. Jadi sebelum adanya maksud saya kerajaan Mojopahit yang ada di Mojokerto itu berdirinya sama dengan kerajaan Lumajang. Dulu juga pernah menjabat di Sumenep Madura itu Prabu Arya Wiraraja. Dengan perjanjian Sumenep belah Semangka itu, makanya dengan Raden Wijaya pendiri Mojopahit yang Trawulan sana untuk bikinlah kerajaan Lamajang Tigangjuru. Berdirinya sebetulnya sama mungkin dulu itu, kayak Lamajang Tigangjuru sama Majapahit yang ada di Mojokerto itu. Di samping makam Arya Wiraraja, inilah makam Senopati Kerajaan Lamajang Tigangjuru beserta penasehatnya. Arya Wiraraja dikenal sebagai raja yang ahli dalam strategi perangnya, dan di sebelah petilasan makam Arya Wiraraja petilasan Senopati Lamajang Tigangjuru. Di sekitar area pemakaman ini terdapat sumur tua yang disebut dengan Sumur Sewindu. Inilah Sumur Sewindu tersebut peninggalan zaman Kerajaan Lamajang Tigangjuru. Dindingnya adalah dari batu bata merah sampai ke bawah seperti ini, batu merah semua. Inilah petilasan makam atau pesarean Syed Abdurrahman, penasehat dari Raja Arya Wiraraja, Raja Kerajaan Lamajang Tigangjuru kala itu.
dari area pemakaman kita akan menuju ke blok Keputren, namun bentuk dan strukturnya sudah berbeda. Sekarang sudah menjadi daerah persawahan dan juga diperkuat oleh bapak pemilik lahan ini yang setiap hari berada di sini dan mengolah lahannya. Namun bisa kita rasakan dan kita lihat dengan adanya sumber mata air di bawah itu. Motif bentuk batu bata sama dengan yang ada di benteng. Setelah dari area Keputren, kita akan menuju ke benteng pengawasan yang berada di sebelah barat, yaitu yang tepatnya berbatasan dengan perumahan Situs Biting dan berdekatan dengan sungai. Kawasan perumahan Situs Biting ini pun dulunya juga merupakan daerah atau kawasan ibu kota Kerajaan Lamajang Tigangju. Tempat benteng pengawasan yang ada di sebelah barat yaitu berada bersebelahan dengan perumahan Jalan Mawar. Kita masuk terus, di sana nanti ada tulisan juga Cagar Budaya Situs Biting. Namun kondisinya sudah memprihatinkan. Inilah bukti konkret peninggalan Kerajaan Lamajang Tigangju yang tinggal mungkin yang berserakan karena ada tangan-tangan yang kurang bertanggung jawab waktu pembangunan perumahan Situs Biting. Ya, alhamdulillah dengan adanya Pak Mansur Hidayat, Ketua MPPM Timur, berhasil membubarkan proyek tersebut. Benteng ini sama persis benteng yang ada di sebelah utara, di sungai yang posisinya ada di utara, ini yang ada di sebelah barat, ini benteng yang ada di sini. Ya. Tinggi dari benteng pengawasan ini diperkirakan 10 meter.